Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kewirausahaan Universitas Brawijaya akan mempresentasikan penugasan kami terhadap produk Spice Milk sebagai acuan memenuhi ujian tengah semester. Nah, pada kelompok 5 ini terdiri dari beberapa anggota yang diantaranya ada Sana Khairunisa, Aisyah Rizky Lutfia, Nur Maduni, saya sendiri Tiara Naila Prihatmo, dan Adinda Dewi Utama. Next. Oke, pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pada bisnis plan kami yang terdiri dari 4 tahapan, yang diantaranya ada tahap memulai, tahap mempertahankan usaha, tahap pelaksanaan, dan tahap pengembangan usaha. Bisa dilihat pada tahapan memulai, pada intinya kami melakukan riset terlebih dahulu terhadap suatu permasalahan sosial, dan inovasi apa yang dapat membantu mengatasi permasalahan sosial tersebut, yang nantinya akan kami kembangkan lagi berdasarkan tujuan, manfaat, dan peluang usaha dalam jangka waktu tertentu. Kemudian tahap memulai yang sudah memasuki tahapan dalam kemampuan kita mengambil resiko terhadap suatu keputusan. Hal tersebut dapat dimulai dari berbagai hal terkait dengan usahanya, seperti bagaimana kita mendeskripsikan produk, pelayanan pelanggan, pemasaran melalui strategi segmenting, targeting, positioning, penjualan, kemudian rekapitulasi anggaran biaya, pembagian tugas pada SDM yang dimiliki, serta peluang usaha yang akan dijalankan melalui proses evaluasi. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap mempertahankan usaha yang sedang dijalankan, yang tentunya tahapan ini perlu melewati proses evaluasi agar mampu menindaklanjuti sesuatu kondisi yang sedang dialami, sehingga jika ada masalah bisa langsung segera ditangani. Oke, pada tahapan terakhir yaitu tahap pengembangan usaha yang dimana tahapan ini bisa dikembangkan jika produk yang dihasilkan menunjukkan hasil yang positif di masyarakat, sehingga nantinya usaha kita bisa lebih dikembangkan oleh masyarakat luas. Next. Selanjutnya, penjelasan mengenai bagian dari bisnis plan kami yang terbagi menjadi 3, yaitu deskripsi produk, pelayanan pelanggan, dan yang ketiga adalah pemasaran. Next. Nah, yang pertama ini adalah deskripsi produk. Nah, ide bisnis produk susu rempah berawal dari adanya keinginan kami membantu seluruh masyarakat yang ekonominya terdampak selama pandemi dalam mencukupi kebutuhan hidup, terutama dalam memenuhi kebutuhan vitamin. Nah, produk susu rempah atau spice milk tersebut dikemas dengan menggunakan kemasan berbahan kertas tebal yang eco-friendly sehingga produk kami ramah lingkungan. Next. Selanjutnya di dalam pelayanan pelanggan, pelanggan utamanya merupakan masyarakat menengah ke bawah yang dimana untuk menentukan masyarakat ini dapat dimulai dari lingkup mahasiswa yang sebagian besar merupakan perantau sehingga diharuskan menghemat pengeluaran. Next. Nah, dalam pemasaran, susu rempah kami dapat dipesan secara online melalui media sosial dengan menghubungi melalui kontak person atau offline dengan mengunjungi langsung di lokasi penjualan kami. Nah, agar produk kami bisa bersaing di pasaran, kami menggunakan beberapa strategi model STP yang diantaranya segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting. Nah, segmen pasar yang kami pilih dalam usaha spesifik ini adalah masyarakat yang berada dalam golongan kelas menengah ke bawah. Selain itu, segmen penjualan kami juga tertuju pada mahasiswa rantau. Sedangkan di targeting, kami adalah seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya untuk menemani kegiatan belajar dan seluruh masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang mempunyai kebutuhan untuk memenuhi multivitamin dalam tubuh. Nah, di dalam positioning adalah minuman beraroma khas dengan harga yang dapat dijangkau semua kalangan dan kaya nutrisi yang dihasilkan dari susu berkualitas dari peternak sapi lokal dan juga petani rempah lokal. Nah, sedangkan yang terakhir itu di dalam penjualan, nantinya kami akan menjual secara online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, serta penjualan produk secara offline akan dilakukan melalui proses kerjasama dengan outlet, agen, toko oleh-oleh, dan juga UMKM di daerah persebaran tim kami. Next. Nah, selanjutnya untuk penentuan harga produk bahan pokok itu kami menentukan senilai 368.250. Sedangkan di alat produksi itu kami menentukan harga sebesar 403.000. Dan yang terakhir kami menentukan harga untuk packaging sebesar 42.500 sehingga total dari produksi kami 813.750. Nah, selanjutnya pembagian tugas anggota tim terbagi menjadi 3, yaitu pemasaran, produksi, serta sertifikasi. Pemasaran itu terdapat Sana Khairunisa dan Aisyah, kemudian di produksi itu ada Nur Manduni dengan Adinda Dewi, serta sertifikasi Tiara Naila Prihatmo. Nah, selanjutnya itu rencana pengembangan bisnis yang di bulan Juni ini. Di bulan Juli, kami akan melakukan survei terhadap petani rempah dan melakukan survei terhadap peternak sapi. Nah, selanjutnya itu di bulan Agustus, kami akan melakukan uji lab untuk mengetes khasiat, kualitas, dan juga nutrisi yang ada di dalam produk kami. Nah, selanjutnya di bulan September, kami akan melakukan proses sertifikasi produk agar layak berada di pasar secara bebas. Sedangkan di bulan Oktober, tim kami memulai untuk mencoba memasarkan produk Spice Milk secara offline dan juga online. Serta November, kami akan melaksanakan kembali proses produksi untuk ketahanan usaha.
Dan di jadwal kegiatan pada bulan pertama kami akan melakukan uji kandungan gizi pada susu sapi, melakukan survei pasar, membeli alat dan bahan, pembuatan susu rempah. Sedangkan di bulan kedua itu kami akan melakukan pembuatan susu rempah dan promosi, sama halnya dengan bulan ketiga ditambah dengan penjualan, di bulan keempat masih sama, di bulan kelima kami juga masih sama, ditambah dengan penyusunan laporan, serta di bulan keenam kami akan melakukan promosi, penjualan, dan evaluasi. Selanjutnya itu ada tahap-tahap inspiration phase. Yang pertama yaitu farming design. Tim kami ingin mengupayakan kesehatan masyarakat yang tetap terjaga di masa pandemi. Bagaimana sih caranya? Selain itu, apa dampak terbesar yang menjadi target di kelompok kami? Di tahap ini kita akan membiarkan berbagai macam solusi keluar dari ide masing-masing dan mempertimbangkan setiap ide yang keluar dan fokus ke satu titik dan kurang sesuai dengan konsep human centered design, lalu melakukan pertimbangan secara berulang-ulang agar target yang dituju dapat dicapai dengan baik. Lalu yang kedua ada project plan, di mana kita menyesuaikan waktu yang tim kita miliki dan sumber daya yang ada untuk membuat perencanaan usaha sesuai dengan tahap-tahapannya. Lalu yang ketiga ada build team, di mana kita melihat perencanaan kondisi yang ada, berapa banyak orang dan SDM yang dibutuhkan untuk menyukseskan program kita. Yang keempat ada research, di mana kita melihat riset yang sudah ada yang berkaitan dengan usaha spesifik ini. Lalu yang kelima ada group interview, di mana kita melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang diperlukan dan berkaitan dengan usaha kami. Lalu yang terakhir ada immersion, di mana kelompok kita ini memposisikan diri dengan target usaha. Oke, selanjutnya adalah fase pembuatan ide atau ideation, yang dimulai dari create insight statement. Dari pengetahuan yang sudah didapat berupa dari riset sekunder, yakni wawancara grup dan imersi, lalu juga ada membentuk pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat untuk usaha yang akan kami lakukan. Yang kedua ada how might we, dari pengetahuan yang sudah kami miliki, kita akan mengeluarkan pertanyaan bagaimana kita bisa mendapat keuntungan dan solusi terbaik bagi tim dan juga target masyarakat. Lalu ada brainstorming, di mana tim harus mengeluarkan ide secara bersama untuk menemukan tahap berikutnya yang perlu digapai dengan syarat saling terbuka akan ide masing-masing pihak dan juga pengetahuan yang dimiliki. Lalu ada determine prototype, di mana kami akan menuliskan elemen kunci dari ide yang sudah dibentuk dan memilih prototipe apa yang paling memungkinkan untuk menjawab permasalahan sosial yang ditentukan. Lalu ada rapid prototyping, di mana kami akan menentukan prototipe dan melaksanakan dalam waktu yang singkat dan disebarkan dalam waktu sesegera mungkin. Lalu ada bisnis model canvas, yakni menentukan partner, aktivitas, dan usaha, cara membangun hubungan dengan pelanggan, menentukan pelanggan, sumber daya utama, biaya, upaya distribusi, dan juga asal pemasukan. Yang terakhir adalah mendapatkan feedback dari pihak-pihak terkait. Next, ada fase implementasi. Yakni yang pertama adalah live prototyping, yaitu menerapkan prototipe yang sudah tergambarkan sebelumnya langsung pada masyarakat. Lalu ada resource assessment atau menilai sumber daya. Lalu ada build partnership, di mana kami akan memilih pihak mana saja yang akan bekerja sama. Lalu staff projecting, lalu funding strategi, di mana kami akan menentukan dari mana modal usaha kami akan terbentuk. Lalu ada pilot dan define sukses, di mana kami akan menentukan standar kesuksesan dari program kami. Lalu kami akan mengulang, yakni dari strategi iteration, lalu juga sustainable revenue, dan terakhir tentu saja ada monitor dan evaluasi, di mana kami akan mengawasi dan juga mengevaluasi kelebihan dan kekurangan yang sudah ada. Next. Kemudian strategi human centered design pada bisnis dari usaha susu berbahan rempah-rempah. Yang pertama ada observasi. Observasi yang kami lakukan yaitu di lingkungan masyarakat, khususnya pasar, untuk mengetahui selera produk yang disukai masyarakat. Kemudian melakukan survei terhadap petani rempah-rempah dan peternak sapi yang memproduksi bahan baku. Terakhir, kami akan menentukan lokasi produksi yang sekiranya akan efektif untuk menjadi tempat pengolahan bisnis kami. Yang kedua ada ide generasi. Pada tahap ini melakukan pengembangan ide kreatif dengan cara melakukan percobaan produksi susu untuk mengetahui khasiat dan nutrisi yang ada dalam produk. Lalu melakukan proses sertifikasi produk agar layak beredar di pasar secara bebas. Kemudian melakukan proses desain kemasan yang ramah lingkungan agar menarik pelanggan. Yang ketiga ada prototyping. Pada tahap ini setelah produk dipasarkan, kemudian menawarkan kerjasama kepada outlet, agen, toko, dan juga UMKM. Selain itu juga mengikuti bazar-bazar yang diselenggarakan oleh lembaga maupun event lainnya, dan juga dipasarkan melalui media sosial dan juga platform e-commerce. Yang keempat ada testing, dilakukan agar dapat diketahui solusi yang diberikan kepada konsumen dengan cara memberikan produk kepada pembeli untuk merasakan produk yang dibuat sebagai bahan testimoni, dan evaluasi kami agar proses produksi menjadi baik. Pada strategi ini, konsumen bisa memberikan saran maupun kritik pada produk yang kami buat. Sekian presentasi yang telah kami paparkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.